hati. Semuanya tentunya kita bersyukur kepada Allah Bapa di surga di hari ini, hari Minggu, tanggal 17 November 2024, bersama-sama dengan keluarga Monika Polak, orang boleh ada beribadah kolom 4 pada kolom yang beraktif di kita, yang sama-sama juga dirangkaikan dengan ibadah wanita kaum ibu, pria kaum bapa, bahkan sekaligus ibadah tamasya, ibadah remaja pemuda. Ibadah kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Pendeta Fabiola Sumayo, Magister Teologi, dan dalam persiapan jemaat diundang berdiri. Mari kita menyanyi Allah hadir pada Monika Polak. Bapa, kami berdoa kepadamu agar Kadin yang akan melayani peribadatan kami, Pendeta Fabiola Sumayo, Magister Teologi, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Ibu Pendeta, sehingga Ibu Pendeta akan memimpin keseluruhan ibadah ini hanya seturut dengan kehendak. Di dalam nama Anak Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan ibadah kolom 4 dirangkaikan juga dengan ibadah pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda dan remaja kolom, tetapi sekaligus dengan ibadah tamasya. Di tempat ini biarlah boleh terjadi di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Silakan duduk. Kita sambut dengan nyanyian doakan. Mari kita berdoa. Adalah sebuah sukacita ketika kami boleh dapat menghampiri kehadirat-Mu yang suci dan kudus. Sebab berada di dalam Tuhan, kami boleh dapat memperoleh sebuah keselamatan, dan itu menjadi bagian kehidupan kami. Maka ketika di dalam hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan, ketika Engkau boleh menghantarkan kami sebagai jemaat yang ada di kolom 4 ini, baik kami sebagai pria kaum bapa, wanita kaum ibu, tetapi juga sebagai pemuda, remaja dan anak, bersyukur kepada Tuhan yang tak pernah berhenti kami sampaikan. Sebab oleh karena apa yang Tuhan hantarkan bagi kami boleh ada bersama menjumpai kehidupan keluarga di tempat ini, yaitu keluarga Monika Polak, bersama dengan Bapak Herman, Ibu Vivi, tetapi juga termasuk dengan anak yang kekasih Raja. Kami menjumpai dengan keadaan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Semua ada dalam sehat dan kuat. Sukacita dan kebahagiaan mengalir dalam kehidupan kami semua. Maka biarlah ya Tuhan, di saat ini di kolam renang Bos Roger saya, kami akan memulaikan sebuah persekutuan ibadah di dalam Tuhan. Ada puji-pujian, ada persembahan, tetapi juga pemberitaan firman Tuhan. Kiranya itu boleh memberikan buah-buah berkat yang baru dalam kehidupan kami secara pribadi, tetapi juga bersama dengan kehidupan keluarga kami masing-masing yang ada. Sambil kami berharap dalam persekutuan kami di siang sore hari ini, Engkau Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kami, dan ibadah kami ini boleh dapat berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka terpujilah Engkau Bapa di dalam sorga, menghadaplah kami di hadapan Tuhan, sambil kami mengakui atas segala keberadaan kehidupan kami ini. Kami yang hanyalah manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan dan dosa. Kami yang sering berbuat mengikuti apa yang menjadi kemauan diri kami sendiri. Kadangkala kami menghendaki dengan kekuatan kami. Kami tidak menggunakan Tuhan yang memberi kekuatan dan kesehatan. Kami yang selalu bersandar pada kaki kami masing-masing. Tetapi sejujurnya, semua ini adalah pemberian daripada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, apabila ketika Engkau mendapati lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami ini yang mengandung dosa, dan membuat kehidupan kami mulai menjauh dari kasih karunia-Mu.
yang suci dan kudus. Agar kiranya ketika kami boleh dapat dilayangkan, kami boleh dapat dibaharui dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Sehingga untuk melanjutkan kehidupan yang adalah amanat pemberian daripada Tuhan, kami terus boleh dengan ada kelegaan, ada ketenangan, ada rasa syukur yang melimpah. Maka ini doa ungkapan syukur kami Tuhan, sambil kami terus bermohon hikmat dan pengertian, sebab kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya firman Tuhan sajalah penolong menjadi bagian suluh bagi kami sebagai jemaat, untuk boleh mendapat melakukan yang baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah. Dengarlah setiap seruan dan permohonan kami, bahwa kami sebagai jemaat-Mu siap mendengarkan pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebagian ini adalah perenungan, bagian kita di sepanjang minggu yang akan jalan ini. Dalam pembacaan Alkitab kita ini mempunyai dua kali pembacaan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga dan siapa yang menyesatkan orang. Bunyinya demikian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Demikianlah bagian firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Sabdamu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Dia yang adalah pemilik kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus Kepala Gereja, yang selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Orang boleh ada dalam kondisi kehidupan, berada dan menikmati keindahan alam yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kita, tetapi juga teristimewa tentu di dalam kehidupan keluarga manusia. Ini juga adalah perjumpaan yang pertama dalam hidup keluarga, sehingga kiranya terus terjalin ikatan keakraban dalam kehidupan kita bersekutu, bersaksi dan melayani. Juga sebagai jemaat kita bersyukur bahwa ini merupakan sebuah ibadah yang terakhir di tahun 2024 di kolom 4 ini. Dan tentu ketika menjalani kehidupan pada sepanjang tahun 2024 sebagai ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan juga anak-anak yang ada,
pasti semuanya boleh mengaminkan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Walaupun memang ada persoalan masalah gumul kehidupan, tetapi Tuhan terus memberikan orang kekuatan. Bahkan bukti nyata saat ini orang boleh senyum-senyum, berarti ada rasa syukur yang mendalam bagi kehidupan kita semua. Karena ini baru mau bilang Sofinya, coba kalau orang ibadah dulu, tong belum makan, paling sudah masukin ya semua, nyanda ada keceriaan. Tetapi puji Tuhan, semua sehat, sok kuat, berarti orang boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan di siang sore hari ini dengan nyaman. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika orang membuka bagian firman Tuhan dalam kitab Injil Matius ini, di mana kitab Injil Matius merupakan kitab yang pertama dalam kitab Perjanjian Baru yang boleh orang lihat di antara keempat Injil yang ada. Tetapi dalam peletakan kitab Injil Matius di pertama, bukan berarti dia adalah kitab Injil sinoptik yang ditulis pertama kali, melainkan diletakkan di pertama untuk boleh dapat menghubungkan antara kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Apa yang telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama itu yang akan digenapi dalam kitab Perjanjian Baru, sebagaimana kelahiran Yesus Kristus juru selamat kehidupan kita. Dan tentu melihat dari bagian firman Tuhan saat ini, Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 mau memberikan sebuah cerita perjalanan bagaimana ketika Yesus sampai di Kapernaum, para murid-murid datang dan memberikan sebuah pertanyaan kepada dia. Siapakah, pada ayat yang pertama ini, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Tentu orang semua yang ada duduk dan mendengarkan firman Tuhan, semua menginginkan masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi dalam pemikiran para murid-murid pada waktu itu, ternyata pertanyaan ini sudah mereka diskusikan terlebih dahulu. Dapat dilihat dalam kitab Injil Markus dan kitab Injil Lukas. Telah terjadi perdebatan di antaranya, bahwa ketika para murid-murid ini berpikiran, ketika Yesus yang akan kembali ke sorga, mereka akan mempertanyakan, siapa yang akan ada di samping Yesus? Siapa yang memiliki posisi yang tinggi di antara para murid? Sedangkan dorang sok ikut Tuhan Yesus dengan begitu setia, melayani Yesus dimanapun dan kapanpun. Nah, tetapi sesungguhnya saudara-saudara, apa yang dipikirkan para murid bukan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Karena sesungguhnya ketika yang ditanyakan para murid ini, Yesus memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah keteladanan, mengambil seorang anak kecil dan diletakkan di antara mereka untuk dapat para murid lihat dan untuk belajar daripada orang anak kecil. Bagaimana kalau orang lihat anak-anak kecil ini, kenapa dorang kita seadil? Nah, dorang kalau anak-anak kecil tulus, yang tidak berdusta, karena jujur. Apa yang dorang katakan, apa yang dorang tampilkan, itulah yang ada di dalam hati nurani daripada anak-anak kecil. Nah, ini yang mau Yesus sampaikan dalam konteks bagian firman Tuhan yang ada, bahwa yang masuk dalam kerajaan sorga adalah mereka yang mau bertobat secara pribadi dan tentu memiliki sebuah sikap seperti seorang anak kecil, yaitu mereka yang tulus, mereka yang rendah hati, mereka yang siap dituntun, dipimpin oleh Bapa di sorga, bukan menjadi orang-orang yang hanya mementingkan sebuah kepentingan pribadi, mungkin sama seperti para murid yang ada, ingin mencari sebuah kedudukan, ingin mencari sebuah tentang dan lain sebagainya. Nah, karena Yesus mengatakan kepada para murid tersebut, sehingga bisa saja dalam konteks keadaan itu, murid-murid sangat heran. Mereka melihat bagaimana Yesus memberikan contoh, mengambil daripada anak-anak kecil.
Sedangkan mereka adalah para murid Yesus, orang dewasa yang dalam konteks bangsa Yahudi menganut patriarki, yaitu bagi perempuan dan anak-anak kecil di bawah. Tetapi Yesus mengangkat derajat anak-anak. Yesus sangat memperhatikan anak-anak kecil. Bagaimana perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, sambutlah anak-anak dalam hidup. Jadi ketika orang menyambut anak-anak, berarti orang juga menyambut Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu menjalani kehidupan ini, Tuhan juga mengatakan bahwa jangan menyesatkan orang, apalagi anak-anak. Bila memberikan sesuatu implikasi dalam kehidupan kita, bagaimana ketika orang ada di saat ini, Tuhan yang telah menganugerahkan, memberikan anak kepada kita, memberikan juga tanggung jawab bagi kita sebagai orang tua yang boleh dipanggil mama dan papa, untuk boleh dapat membimbing anak-anak kita, agar anak-anak kita tidak tersesat, tidak diombang-ambingkan, melainkan memperkuat iman percaya anak-anak kita, di mana mereka boleh dapat bertumbuh, mereka mencintai Tuhan, hidup di dalam Tuhan, pasti juga akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga juga bagaimana Yesus yang lebih dahulu mencontohkan dia cinta anak-anak, orang juga cinta orang tua anak. Bukan cuma anak secara pribadi juga, tetapi semua anak-anak yang ada. Itu yang Tuhan mau bilang kepada kita sebagai umat yang hidup di zaman yang modern ini, yaitu ketika orang juga melakukan sebuah kehidupan, pasti tak luput dari berbagai persoalan, termasuk ini persoalan anak, antara orang tua dan anak, juga masa depan pendidikan daripada anak-anak itu, memberikan sebuah tantangan. Bahkan orang harus bekerja lebih kuat lagi untuk dapat memperhatikan anak-anak kita, memberikan cinta kasih yang besar, cinta kasih yang tulus, agar sekiranya anak-anak boleh betah di dalam rumah. Home sweet home. Bagaimana kata Ade? Orang home sweet home. Cinta sekali rumah. Kecuali kalau mama dan papa keluar, orang waktu itu. Nah, ini yang boleh orang lihat bahwa ternyata kalau anak-anak betah di dalam rumah, pasti apa yang telah mereka butuhkan dilengkapi. Sopol dalam tabung cinta yang ada. Dorang soalnya nak mencari lagi di luar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah juga kiranya bagian firman Tuhan saat ini dalam kitab Injil Matius 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 akan kembali mengintrospeksi kehidupan kita. Bagaimana orang pun yang meminta kepada Tuhan untuk boleh ada dan menganugerahkan sebuah keturunan anak dalam hidup, sebuah berkat, maka ketika Tuhan boleh memberikannya, maka tentu bertanggung jawablah dan lakukan dengan baik, dengan ketulusan. Milikilah juga karakter hidup seperti anak-anak yang mempunyai kepolosan, tulus, rendah hati, tidak ada kemunafikan, tidak ada bermuka dua, tetapi jujurlah selalu dan apa adanya dalam kehidupan ini, dan bertobatlah di dalam Yesus, supaya orang semua menjadi kewarganegaraan saudari. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami boleh datang kembali menghampiri kehadirat-Mu yang suci dan kudus, sebab mengagungkan memuliakan nama Tuhan menjadi kewajiban kehidupan kami sebagai umat yang Engkau kasihi dan yang Engkau sayang. Maka ketika kami boleh bersama-sama dalam persekutuan ibadah, kami boleh dapat melakukannya dengan baik, sambil terus berharap bahwa ini boleh dapat berjalan dan selesai, itu oleh karena perkenanan dan penyertaan dari Tuhan.
Maka biarlah ya Tuhan Allah, sebagai jemaat-Mu yang boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman, agar gimana kami yang memperoleh berkat dan sukacita, apa terlebih mempunyai anugerah keturunan dalam hidup, dan boleh ada membimbing, menjaga, dan melihat kehidupan anak-anak kami. Biarlah kami sebagai orang tua, sebagai oma dan opa juga, boleh terus dapat memperhatikan kehidupan anak-anak, agar kiranya anak-anak kami ini selalu memberikan keteladanan dan contoh yang benar, yang terus kami lakukan dan perlihatkan kepada mereka, agar supaya pun juga anak-anak kami dapat berhasil, dapat sukses di dalam Tuhan. Kiranya mereka tetap bertumbuh dalam iman, hidup yang takut akan Tuhan, dalam contoh yang anak-anak berikan dalam karakteristik mereka, di mana tentang kepolosan, kejujuran, lemah lembut, sabar, tidak mendendam, tidak ada yang kemunafikan. Biarlah juga ini boleh dapat kami pakai dalam menjalankan kehidupan sebagaimana orang-orang dewasa. Karena apa yang telah Tuhan perkatakan kembali dalam bagian firman Tuhan di saat ini pun mau mengingatkan kepada kami sebagai orang yang dewasa, agar boleh dapat berlaku hidup yang benar, memberikan sebuah pertobatan secara pribadi dan keluarga, agar apa yang selama ini kami rindukan untuk menjadi kewarganegaraan masuk dalam kerajaan sorga, di mana di sana adalah tempat yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap umat yang taat dan mau mengikuti setiap perintah, ketetapan, hukum-hukum Tuhan. Dan itu semua selalu ada diajarkan dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Maka mampukan kami, hikmat pertolongan Tuhan selalu menjadi dasar bagian kehidupan, agar di mana kami pun bukan hanya menjadi selaku pendengar, tetapi sebagai pelaku kebenaran firman dan memberitakan Injil Yesus dimanapun kami pergi dan berada, sebagai sebuah kehormatan dan kemuliaan akan mengagungkan nama Tuhan. Bersyukurlah kami atas segala rahmat-Mu, segala kecukupan yang boleh Engkau karuniakan bagi kami untuk boleh kami nikmati. Maka sebagai jemaat yang ada di kolom 4 pun kami dapat mengumpulkan persembahan di ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan dan memberkati persembahan yang telah kami berikan, untuk boleh dapat dilakukan dan digunakan dengan baik dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di jemaat kami ini di Gemeinde Kaldewa. Tetapi juga kiranya hidup takut akan Tuhan selalu ada bagi mereka yang memegang keuangan. Bapa di dalam sorga, bersyukurlah juga kami ketika kami boleh ada bersama-sama dalam hidup. Tuhan memberkati kehidupan keluarga Monica Pola. Sebagai suami dan istri Bapak Herman Monica, ia bersama-sama dengan Ibu Vivi Pola selalu di dalam berbagai keadaan kehidupan, mereka tetap bersama-sama. Mereka pun boleh saling mengasihi dan saling mencintai. Mereka saling memberikan perhatian yang baik. Ikatan yang telah Tuhan beri dalam hidup boleh memperkuat kehidupan mereka berdua. Maka tentu kiranya Engkau yang akan selalu menjaga, menolong, memberkati, hikmat dan kebijaksanaan selalu ada dalam kehidupan mereka sebagai suami dan istri, dan boleh menjadi saluran berkat dalam hidup ketika mereka boleh menikmati pemberian berkat Tuhan atas setiap usaha kerja, termasuk dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Maka sambil kami mau mendoakan ya Tuhan Allah bagi anak mereka, biarlah anak mereka Timothy dapat hidup takut akan Tuhan
selalu mengasihi orang tua, apa terlebih juga mengasihi diri sendiri, dan hidup di dalam kebenaran iman yang diamanatkan bahkan diajar dan dibimbing oleh orang tua. Anak ini boleh berhasil, dia boleh sukses ketika saat ini sedang duduk di bangku SMA yang ada di Tomohon. Tuhan senantiasa terus mempererat hubungan mereka sebagaimana layaknya orang tua dan anak, sehingga selalu ada keharmonisan dalam hidup keluarga ini. Maka terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Berkati dalam usaha, tetapi ke depan perencanaan di dalam Tuhan. Karena keluarga ini sangat membutuhkan campur tangan Tuhan. Termasuk bagaimana direncanakan pada besok hari Ibu Vivi. Ia yang akan berangkat, akan pergi melakukan sebuah perjalanan di Ternate. Dalam kerja dan tanggung jawab sebagai Kepala Kantor Balai KKP Maluku Utara sana. Kiranya ya Tuhan Allah, ia boleh ada dalam pemeliharaan-Mu. Ia boleh tiba dengan selamat, sejahtera, sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan tentu ketika pekerjaannya di sana boleh selesai, dia boleh dapat kembali pulang, boleh dapat bersama-sama dalam kehidupan keluarga, berkumpul dengan sukacita, kebahagiaan, dan kasih sayang dari kehidupan keluarga mereka. Dan tentu juga ya Tuhan Allah, setiap pun di mana mereka pergi dan berada, dalam seluruh anggota keluarga dikasihi Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, sakit penyakit, dan cobaan yang mudah merintanya kehidupan mereka. Maka kuduskanlah kehidupan mereka, dan kiranya tanggung jawab mereka selalu mereka kerjakan dengan sepenuhnya. Terima kasih banyak ya Bapak di dalam surga untuk waktu dan kesempatan yang baik ini. Sambil juga kami mau mendoakan bagi kehidupan keluarga hamba-Mu yang ada di kolom ini. Keluarga Penatua Kombokau Panipuri. Ada Bapak Penatua Kris bersama dengan istri dan anak. Termasuk juga keluarga Diaken Delaru Ropin Sulu bersama dengan istri, anak-anak dan orang tua. Tuhan yang akan selalu mengasihi, melindungi mereka di tengah-tengah pekerjaan pelayanan yang sungguh mulia mereka lakukan dengan segenap hati, memberi dengan ketulusan iman oleh karena janji yang mereka buat dan diikrarkan di hadapan Tuhan dalam periode pelayanan ini. Kiranya keluarga mereka pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentu sehat-sehatkanlah para hamba-hamba-Mu ini yang terus membawa iman kepercayaan anggota jemaat yang ada di kolom altar. Sambil juga ya Tuhan kami berdoa dalam hidup keluarga Penatua Hombokau Pangimana, secara khusus adik yang ada dari Ibu Rita sedang mengalami sakit oleh karena pergumulan yang ada ini, kami mau satu di dalam doa. Tuhan yang adalah dokter di atas segala dokter, yang kiranya boleh dapat menjamah bagian tubuh yang sakit, yang boleh memberikan kesembuhan, kekuatan. Kiranya apapun perawatan, makanan, obat-obatan dan minuman yang dikonsumsi diberkati, dan itu boleh memberikan sebuah kesembuhan yang ada di dalam diri. Dan tentu biarlah hidup yang takut akan Tuhan selalu dilakukan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang adalah pemilik hidup. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah kekuatan, kesehatan, keselamatan kami miliki. Dan kami serahkan setiap pergumulan, setiap persoalan sakit, tetapi juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak di dalam surga. Berkati juga para UPK Bipra yang ada di kolom tempat ini. Mereka yang selalu ada senantiasa menopang pekerjaan pelayanan untuk boleh memberikan sebuah kelancaran dalam proses hidup bersekutu, bersaksi dan melayani. Diberkatilah juga mereka dengan kehidupan keluarga mereka lepas pribadi yang ada. Tuhan,
ketika bagaimana pemeliharaanmu boleh menuntun kami ada di tempat ini, biarlah pun hal yang sama ketika sebentar kami akan kembali, Tuhan yang akan memberikan keselamatan dalam hidup, sukacita, damai sejahtera dan shalom boleh selalu kami rasakan, dan aman selamat sentosa dalam bimbingan Tuhan. Maka terpujilah Engkau ya Bapa di dalam sorga, kekal untuk selama-lamanya. Dengarkanlah setiap permohonan sembah syukur kami kepadamu di saat ini. Kami menutup persekutuan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, pemilik kehidupan kami semua. Amin. Maka mengundang kita untuk kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus, biarlah akan senantiasa memberkati kehidupan keluarga meningkat pola, memberkati kehidupan pelayan khusus yang ada di kolom 4, bahkan kehadiran kita semua di saat ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu fisik dan kesaksian yang luar biasa, memberikan motivasi yang kuat lagi bagi kita sekalian. Dan selanjutnya mari kita ikuti pengumuman sambutan dari khusus yang akan dibawakan oleh Bapak Pengetua Kris Pembukaan. Silakan. Terima kasih untuk pengumuman dari Putra nanti di WAD, anak sekolah untuk pemuda remaja atau peningkatan ibu dan istri. Jadi sebagai Densus 04, pertama sekali mengucapkan terima kasih buat Kadin, Pendeta Nona Fabiola Sumayo, MPA. Jadi dia ibu masih nona. Jadi saat di kolom apa yang masih bohong boleh merapat. Dan so mulai ada pendekatan dari kolom. Saya dijajaki beberapa kali pertemuan. Tinggal apakah orang lagi cekatan atau nyanda. Sebagai penatua sudah memberi peluang. Walaupun pendeta so ada. Tapi kan namanya belum kawin masih terbuka. Jadi kita beri kesempatan kepada anggota jemaat kolom apa yang bersedia kan untuk mengatur. Cuma kita heran dong yang datang kali. Dan pun santai. Dan sekali lagi kenapa saya mesti Pendeta Fabiola? Karena pertama Pendeta Fabiola belum pernah beraktivitas di keluarga meminta doa. Jadi supaya perkenalan. Apalagi ini pertemuan terakhir di 2018. Yang kedua, jadwal pelayanan November memang Pendeta Fabiola untuk kolom 4. Jadi itu yang menjadi latar belakang saya ini Pendeta Fabiola. Tadi juga Ketua BPNJ Pendeta Fali sudah mohon maaf karena semua pendeta kita undang kalau mau ini sudah terakhir karena sekalian mati kolam. Cuma hari ini Pendeta Fali sedang memimpin ibadah nikah di gereja. Karena Pelsus Pak Polii, anaknya Pak Polii kawin jam 2 tadi. Jadi semua dapat undang, cuma jangan dan terima kasih pula kepada keluarga Meningkat Pola, Bapak Herman, Ibu Vivi, anak rohani Rangga. Karena Rangga benar tua dia yakin anak rohani. Jangan dapat rasa dari kecil dia sudah SMA besar, sudah lebih tinggi dari orang. Jadi itu tuh kasih Tuhan buat orang. Memang setiap kali kita WA Pak Ibu Vivi maupun Pak Herman mau ibadah tuh, tapi tadi disampaikan waktu Tuhan ternyata 17 November 2024. Mari orang so bikin penelusuran apa, mereka hilang jalan. Jadi akhirnya datang menyasar orang minggu lalu dapat di sini. Harusnya jadwalnya tanggal 3 ya. Tapi Ibu Bibi bilang kalau tanggal 3 Ibu Bibi tidak ada. Konsultasi lagi 17, oh boleh. Jadi tanggal 17 karena tanggal 10 kan itu biar jadi. Jadi bikin tanggal 10 di rumah, 17 di sini. Dan informasi pelayanan
Natal tahun 4 tanggal 18 Desember. Jadi 18 Desember tentunya orang kolom 4 ini akan menanggulangi sama dengan seperti biasa. Jadi nanti keluarga akan membantu seberapa yang ada untuk orang bikin Natal di gereja, ya, di gereja, supaya semua bisa hadir. Tanggal 18 ya, Bu Vivi, siapa tahu ada 18 itu hari Rabu, kan? Rabu. Karena orang jadwal selalu kita bilang Bapak Diaken sebagai BPMJ, jadwal orang paling terakhir, supaya melihat di kolom lain apa yang mau backing, dan orang mau backing ini anak mau backing, begitu. Jadi paling terakhir di kolom-kolom seorang tanggal 18. Ada Libra juga tanggal lainnya di ibadah Natal kolom seorang paling terakhir. Dan ibadah di sini lumayan karena di samping kolom ibadah pria pembapa Bapak Herman, ibadah wanita Ibu Vivi, dan ibadah remaja pemuda Adik Rangga Timoto, ya. Jadi ada 3. Nah, setiap ibadah keluarga hanya memberi kontribusi kepada Libra itu, ya. Saya kira demikian, dan atas izin keluarga habis ini memakan juga memandi bola, silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan, informasi persembahan ibadah hari ini, puni 1 sebesar Rp247.000 dan puni 2 sebesar Rp246.000. Banyak-banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Persekutuan ibadah kami di siang sore hari ini boleh terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir dan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa kepada-Mu Bapa di surga akan Kadin yang telah melayani kami, Pendeta Fabiola Sumayo Magister Teologi, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekali lagi atas nama jemaat yang hadir disampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta. Selanjutnya sebelum ada pengumuman dari majelis forum, dipersilakan sambutan dari tuan rumah. Pak Herman atau Ibu Vivi atau Mertua. Dalam perjalanan tuh. Silakan Pak. Ibu karena Ibu di Jakarta, Ternate, Manado, Oh iya tuh, iya. Oke. supaya iya panjang. Silakan. Cerita kedua di tahun 2000 apa ya? 2024 pertama di rumah. Oh, angin sehat nih. Yes, kota Solo. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Selamat siang. Biasa assalamualaikum. Amin. Kalau bunga rapat pasti assalamualaikum. Ya. Karena memang komunitas di sana seperti itu yang salam nasional. Jadi pertama-tama bersyukur kita panjatkan Tuhan karena di tanggal 17 akhirnya tercapai juga ya Pak ya. Rencana tinggal rencana dari tahun lalu sampai sini tapi tidak ketemu. Belum Tuhan izinkan Pak. Jadi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan itu pun kami tuan rumah ini bahwa rencana manusia kita bersama. Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan Pendeta Fabiola ini ibadah kita yang ini kiranya firman yang sudah kita dengar bisa membuat iman dan percaya kita dan mampu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita.
kalau baru pulang balik lagi ya pasti borok gitu karena ada dua tukar kaji. Tapi saya yakin ini di pasal 11 ayat 9 dan puji Tuhan Tuhan jawab kami menerima penghargaan itu BPK kemarin di Kangka Cafe langsung menerima dari kesehatan itu karena kami sudah berdebat. Puji syukur kami tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya karena kami beri bersaksi kami bersama karena salah satu Kristen dan memimpin semuanya itu adalah Muslim. Itu tantangan berat untuk saya bagaimana saya membawa Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Tidak mudah Pak, tapi saya percaya dan berjalan Tuhan ada di sana. Amin. Karena pada intinya hidup Kristen bukan hidup yang mudah bagi orang Kristen, bukan hidup yang gampang, karena selalu anggapan negatif orang Nasrani, orang berbeda kalian. Termasuk banyak penolakan. Saya selalu percaya bahwa Tuhan izinkan saya berada di tengah bukan karena kekuatan saya, bukan karena dengan kemampuan saya, tapi saya adalah Tuhan yang ada di dalam dan kehidupan saya. Bagaimana belakang kehidupan saya juga pasti sampai saya bisa membawa organisasi PKK untuk mendapatkan itu tidak mudah, tidak gampang. Sebagai saya seorang pemimpin perempuan yang bukan berasal dari agama yang sama dengan posisi agama mereka non muslim, saya non muslim, mereka muslim, dipimpin oleh muslim non muslim perempuan sangat ini ya, sangat riskan. Mereka menganggap kenapa non muslim harus pimpin kami, bukankah kami baik pemimpin? Hanya saya satu-satunya pemimpin perempuan yang non muslim yang berada di DKI. Juga menjadi kesaksian hidup ya kalau saya bilang. Saya sudah 3 tahun 3 bulan ya, dan saya sudah yang 3 tahun 3 bulan tidak terasa 3 tahun Pak saya berada di Ternate dan aman-aman. Semoga Tuhan selalu menyertai saya dan bisa saya kembali ke Manado dengan keadaan sehat walafiat dan tidak sakit. Saya minta dukungan doa dari jemaat dari tempat dan juga kembali ya selalu Tuhan. Saya hanya serahkan sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saya jalan. Tuhan tidak izinkan saya kembali ke awal saya kesini beliau pasangan terbuka untuk kalau mungkin di Halmahera itu saya lihat sudah berkembang, sudah menjadi kota yang maju, dan kita juga bawa bersama kemarin kan Pak Yesus Laos meninggal di Kaliabu karena begitu kuatnya politik di sana, apalagi beliau seorang Nasrani. Tapi akhirnya Tuhan pakai itu Shirley sekarang maju dan mereka menganggap beliau adalah pendeta.
karena selalu dia menguatkan adalah kekuatan Tuhan di bawah. Dan itu tidak mustahil. Hubungan yang penuh Maluku Utara itu pada juga kita doakan ada pemimpin non muslim yang bisa berjuang mempertahankan yang dan juga kadang-kadang ini di sana kalau ada pemimpin non muslim atau muslim saya juga agak tenang bahwa saya punya teman yang tapi itulah kita juga doakan semoga walaupun Pak Risiko mati. tapi Tuhan pakai Ibu Serli istrinya itu jadi penggantinya penggantinya Pak Denny karena memang sepanjang perjalanan hidup Pak Denny Ibu Serli itu selalu datang. Jadi tidak memang orang juga tidak bisa membohongi bahwa memang peran Ibu Serli itu sangat besar dalam memajukan Maluku. Mudah-mudahan Tuhan izinkan Ada cas itu. adanya perempuan muslim karena kalau di sana saya itu sudah jadi ada bahwa jadi pemimpin di Ternate yang daerah kota karena kebupanan Gore yang sangat luas itu kalah seorang pemimpin berapa kali bercalon wali kota Cirebon Islam tapi tidak karena tidak akikahnya mereka itu laki-laki itu lebih tinggi derajat bahwa tidak ada yang mustahil kalau Tuhan sudah beracara pemimpin perempuan dari kaum Nasrani bisa membawa Tuhan Yesus. Amin. Kalau sebagian kita sudah berubah tidak segampang itu karena dukungannya itu adalah iblis itu muslim Meledak perahu. perempuan Iya, meledak. sudah sama dengan setengah hidup saya juga di sini karena saya mengaku saya mendapatkan uang Ada semua cari simpan. makan lah dalam Tapi lu itu daulat itu istilahnya. benar saya pure untuk mengabdi di Ternate bukan cuma di Ternate tetapi Maluku. Puji Tuhan sampai saat ini anak buah saya teman-teman juga saya sana sangat mendukung walaupun saya seorang Nasrani tapi mereka bilang masih lebih untung ibu Nasrani daripada bapaknya. Itulah tantangan bersama luar biasa di dalam kehidupan saya dan saya bisa bersaksi bahwa anak Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih juga saya sampaikan dukungan kepada suami dan anak yang hari satu bulan tahun dukungan ya. Jadi maaf juga kami tidak aktif di kolom 4 melalui ini karena juga kami khawatir saya juga jarang di sini cuma pas ke Jakarta mampir jadi alasan untuk mampir saya bisa bertemu dengan keluarga dan juga lihat rumah kami juga lihat rumah karena sebenarnya saya sudah tidak mau pulang kalau saya di sini saya di sana sendiri cuma di rumah buang kerja rumah bosan cuma kerja kuat karena ini masa depan yang sudah Tuhan titipkan di Maluku Utara tidak tahu entah sampai kapan tapi selama waktu yang masih
bangun kami sudah di sini. Kadang mau tinggal juga rasa ini banyak kenangan juga. Lama dari tahun 90-an. Kerjaan bisa-bisa jalan itu terlalu panjang. Saya tahu kenapa tidak ambil lagi. Saya tinggal bapak spesial jadi bagaimana begitu. Saya tidak bisa. Saya 4 tahun lagi. Tidak bisa balik. Entah nanti saya sudah tinggal di mana. Bisa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada keterbatasan, kekurangan di dalam pelayanan kami dalam ibadah di rumah. Sekali lagi sekali kita semua Loh. ada lagi ada ikan bakar. Ganti yang satu. Ganti yang mic satu. Sini kan pengen kepiting. Nah. Goreng ini udah Pisang ada pisang goreng, goreng. dabu-dabu, makan, Ada ikan berenang, bakar. ada pisang. Cuma kalau panas jangan. Di dalam ada AC.